宋启，我来了。你故意隐藏了实力，来在这山清水秀的地方吗？你们希望我来？有人在用我的眼睛。Melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat kepala itu sangat besar, dengan benjolan menonjol di sana-sini. Namun, sosok yang keluar dari dalam tanah itu bertubuh pendek. Tingginya hanya sekitar 5 kaki. Wajahnya tertutup janggut tipis yang tumbuh tak beraturan ke segala arah. Ketua Pengembara Bumi, Qinmu segera menjelaskan, istana ini dibangun oleh 4 penguasa surga tinggi. Hampir seluruh harta mereka dihabiskan untuk membangunnya. Surga tinggi lagi. Kurcaci itu melompat keluar dan mendarat di lantai dengan suara gedebuk. Meski tubuhnya pendek, bobotnya terasa luar biasa berat. Ia mendongak dan berseru, "Negeri raksasa ini, apakah kau kaisar manusia? Apakah kaisar manusia sombong itu sudah mati?" Ia bahkan tidak menunggu jawaban Qinmu. Tawanya langsung meledak. "Bagus, bagus sekali. Dia pasti mati dengan sangat menyedihkan, bukan? Hahaha. Aku sudah tahu orang itu akan berakhir seperti itu. Setiap hari begitu sombong, terus-menerus memerintahkan kami bertempur. Sekali 2 kali mungkin tak apa, tapi terlalu sering bermain di tepi sungai, mana mungkin sepatu tidak basah? Sekarang dia mati, kan?" Qinmu menoleh ke belakang, namun kepala desa sudah tidak terlihat. Tadi dia masih di sini, kemana perginya? Kurcaci itu menepuk dadanya dengan bangga. "Aku Tuxing Feng, ketua pengembara bumi saat ini. Leluhurku adalah penguasa bumi pada era pendiri kaisar. Seluruh klan kami bertubuh pendek. Kau pernah melihat kuil bumi di reruntuhan besar, bukan? Mereka menyembah leluhur keluargaku." Ia berbicara cepat tanpa henti. Pada masa itu, penguasa bumi ada di mana-mana. Setiap gunung memiliki dewa pengembara bumi. Namun, sejak era pendiri kaisar berakhir, garis keturunan kami tercemar. Kami tumbuh semakin tinggi. Dengan tinggi badanku ini, aku sudah dianggap raksasa di antara pengembara bumi, bahkan bisa dihina leluhurku. Ngomong-ngomong, aku punya 28 saudara lelaki. Qinmu segera terbatuk ringan. "Semua tamu, silakan masuk." Tiba-tiba, angin iblis menyapu aula. 5 sosok pria dan wanita berdiri di atas angin hitam pekat. Ketua ras iblis, 5 tetua abadi, hadir atas undangan kaisar manusia. Qinmu tercengang. Pengajar kekaisaran perdamaian abadi berdiri di sampingnya dan berbisik, "Kelima orang ini berasal dari ras iblis, dan kekuatan mereka sangat menakutkan." Hati Qinmu bergetar. 5 abadi, rubah, kuning, putih, willow, dan tikus, adalah legenda di dunia fana. Mereka mewakili 5 ras iblis terkuat. Pada masa lalu, kaisar manusia generasi pertama pernah menyelamatkan kaum iblis, sehingga para pemimpin iblis rela menyerahkan harta mereka demi menyatukan segel kaisar manusia. "Silakan, para tamu." Semua orang memasuki istana dan duduk di aula utama. Kepala desa pun muncul, tetapi penampilannya yang renta membuat banyak orang tak langsung mengenalinya. Tukang jagal, si bisu, si buta, M.A. tua, si pincang, si tuli, apoteker, dan nenek si juga telah duduk di tempat masing-masing. Tuxing Feng terus menatap kepala desa, merasa wajah itu sangat familiar, hingga membuat kepala desa tampak kikuk. Tak lama kemudian, pertapa King Yu datang bersama Yu He dan Yu Yu. Ia memberi salam pada Qinmu, lalu tersenyum pada kepala desa. "Kami datang terlambat. Kimzi kecil, Yuzi kecil." Tuxing Feng melompat kegirangan. "Kalian masih hidup? Kukira kalian sudah mati. Kingzi kecil, hubunganmu dulu sangat baik dengan kaisar manusia. Apakah dia sudah mati?" Pertapa King Yu tampak canggung sambil menunjuk kepala desa. "Bukankah kaisar manusia lama masih berdiri di sini?" Kepala desa langsung ingin bersembunyi. Namun Tuxing Feng dan yang lain tertawa keras dan menghampirinya. "Kami sudah lama mengenalimu. Kami hanya ingin menggoda. Meskipun kau sering memanggil kami ke medan perang, tahun-tahun itu adalah kenangan terbaik kami. Bisa bertarung bersamamu adalah kehormatan terbesar." Air mata mengalir di wajah kepala desa. Ia terisak tanpa suara.
Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi ikut terharu. Dewa Pedang generasi sebelumnya memiliki begitu banyak sahabat sejati, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan bisa dicapai. Tak lama kemudian, Rulai Tua dan Tuan Dao Tua juga tiba. Aula menjadi semakin ramai. Raja Kun memandang sekeliling dan menghela napas. Ras manusia memang makmur. Ras lain hanya bisa menyamai mereka jika bersatu. Willow Abadi menatap Chinmu dengan tenang. Kaisar manusia telah mengeluarkan segel kaisar manusia. Lalu, apa misi kita sekarang? Chinmu berdiri dan berkata dengan serius, para senior pasti telah melihat patung-patung batu dan harta di wilayah perdamaian abadi. Para dewa surga tinggi akan turun, mengaktifkan harta itu, dan melepaskan bencana alam. Gempa bumi, longsor, tsunami, letusan gunung api, badai, semuanya akan menyapu dunia. Tidak ada satu ras pun yang bisa selamat sendirian. Wajah semua orang menjadi muram. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi melangkah maju dan membuka karung Taotie. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan sebuah kuali merah raksasa dan meletakkannya di tanah. Api menyala di dalamnya. Bola-bola api sesekali meloncat keluar. Kuali itu berdiameter beberapa ar, dipenuhi rune penyegel, dan memancarkan getaran mengerikan. Seluruh manor ikut bergetar. Itu adalah kuali gempa bumi, ujar Tuxing Feng dengan suara seperti guntur. Di dalamnya tersimpan kekuatan gempa. Jika dilepaskan, puluhan ribu gunung akan rata dengan tanah. Ia mengangkat palu bertanduk dan menghantam kuali itu. Dentang keras menggema. Gunung-gunung dalam radius ratusan meter langsung bergetar hebat. Batu runtuh, pepohonan tumbang. Kuku 3 inci, kau gila? Teriak pertapa King Yu. Tuxing Feng tertawa kering. Tenang saja. Aku sudah terbiasa. Su Shengwu, kepala kura-kura hitam, maju dengan wajah serius. Biarkan aku menekannya. Rune demi rune muncul, membentuk ratusan lapisan segel. Namun saat palu kembali menghantam, ledakan dahsyat meletus. Segel hancur, Su Shengwu terpental sambil memuntahkan darah. Semua orang mengerahkan kekuatan penuh. Roh primordial bangkit, harta surgawi bermunculan, menekan kuali gempa bumi bersama-sama. Akhirnya, gelombang energi itu mereda. Wajah semua orang pucat. Itu bahkan belum 1% dari kekuatannya, kata Tuxing Feng pelan. Keheningan menyelimuti tempat itu. Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi segera menyingkirkan kuali tersebut. Masih ada 17 harta seperti ini. Raja Kun menyipitkan mata. Ini bukan lagi masalah ras manusia saja, melainkan ancaman bagi seluruh dunia. Chinmu memandang semua yang hadir dan berkata tegas, kalau begitu, kita tidak punya pilihan lain. Kita berangkat sekarang, dan mencegat surga tinggi. MUR, mencegat surga tinggi bukan perkara sepele. Jangan ikut, ucap Neneksi dengan suara pelan. Saat itu Chinmu tengah menyempurnakan pil roh untuk memberi makan naga banjir. Ia harus menyiapkan banyak pil karena perjalanan kali ini akan sangat panjang. Mendengar perkataan Neneksi, ia terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. Nenek, akulah yang mengundang mereka semua. Bagaimana mungkin aku tidak ikut? Neneksi menggeleng pelan. Kultivasimu baru berada di alam 6 arah. Jika kau tidak ikut, tak seorang pun akan menyalahkanmu. Kali ini, surga tinggi kemungkinan akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Bukan hanya 4 penguasa surga tinggi, tetapi juga para dewa lainnya. Jika kita kalah, kita hanya bisa kembali ke reruntuhan besar dan tidak pernah keluar lagi. Wajah Chinmu meredup. Ia hendak berbicara, namun suara kepala desa terdengar dari kejauhan. Wanita tua si, jangan khawatir. Biarkan anak itu ikut. Neneksi menoleh dan melihat kepala desa tertawa bersama para pria dan wanita tua lainnya. Ia mendengus kesal. Kultivasi MUR masih terlalu rendah. Sekalipun ikut, dia tidak akan berguna. Siapa bilang tidak berguna? Kepala desa menoleh sambil tersenyum lebar. Dalam pertempuran, selalu harus ada seseorang yang mengurus mayat, bukan? Benar begitu, Nenek? Neneksi tertegun. Kata-katanya tercekat di tenggorokan. Benar. Seseorang memang harus mengurus mayat, entah itu milik musuh, atau milik kawan sendiri.
Tawa bergema di kejauhan. Kepala desa dan sahabat-sahabat lamanya tertawa lepas, mengenang masa lalu. Tuxing Feng menceritakan berbagai kejadian memalukan mereka di masa muda, membuat semua orang terbahak-bahak hingga wajah mereka bersinar penuh semangat. Mereka mengenang pertempuran hidup dan mati, masa ketika mereka saling mempercayakan nyawa. Sejak kepala desa lumpuh, ambisinya terkubur. Ia hanya berbaring di desa para cacat, ditemani hujan dan petir. Jejak kaisar manusia memudar, dan para sahabatnya pun menghilang dari dunia. Kini, kepala desa berdiri kembali. Undangannya membuat mereka berkumpul lagi. Walau waktu telah berlalu, pertemuan ini seolah menghidupkan kembali masa ketika darah mereka masih mendidih. Qinmu memandangi mereka satu persatu. Bahkan pertapa King Yu yang biasanya bermuka masam, kini tersenyum lebar. Di tempat ini berkumpul para tokoh besar, pemimpin ras bawah tanah, para abadi yang berdiri di puncak dunia, iblis besar yang disembah oleh rakyatnya, serta penguasa laut lepas. Kepribadian mereka berbeda-beda, namun semua berkumpul demi segel kaisar manusia. Biarkan darah di dada kita kembali terbakar, seru kepala desa lantang. Bangkitkan kejayaan masa lalu, dan jungkir balikkan dunia ini. Pertapa King Yu tertawa sampai menangis. Bakar pantatmu. Bukankah umurmu habis tahun depan? Masih mau membakar apa? Kau berani bicara kasar sebagai abadi dari ibu kota Giok kecil? Balas kepala desa. King Yu, umurmu juga tidak panjang. Kau akan berakhir menyendiri sepertiku. Tawa kembali pecah. Willow abadi menyipitkan mata sambil terengah. Ingat tidak? Setiap kali bertarung, Kingzi kecil selalu lari paling cepat. Bukan untuk bertarung, tapi untuk bersembunyi. Kau juga tidak lebih baik. Kau selalu menggulung diri jadi bola. Dan Kingzi kecil dulu tergila-gila pada peri Sueki. Benar, wajahnya tebal sekali. Namun tawa mendadak berhenti. Ketika peri Sueki gugur dalam pertempuran itu, Kingzi kecil menangis seperti orang yang seluruh tubuhnya terbuat dari air mata. Pertapa King Yu langsung terisak. Tuxing Feng menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku teringat Taois Lu Feng. Dia mati demi melindungiku, keheningan menyelimuti mereka sejenak. Lalu, tawa kembali terdengar, seolah menutupi duka yang lama terpendam. Qinmu menghela napas pelan dan mengaktifkan rahasia pengendali naga. Naga banjir membesar, membentang sepanjang beberapa li. Semua orang menaikinya, meninggalkan Manor dalam keheningan. Mereka terbang menuju reruntuhan besar. Di punggung salah satu naga, jagal mengangkat kendi arak dan tertawa keras. Minum 300 cangkir dengan gembira. Di naga lain, si pincang menangis terseduh. Aku cuma pencuri kecil. Kenapa aku ikut berlaga pahlawan bersama kalian? Rulai tua menoleh pada Ma tua. Biara petir besar masih membutuhkanmu. Kembalilah. Aku saja yang cukup. Aku Rulai, dan kau juga Rulai, jawab Ma tua tenang. Kau tahu jawabanku. Rulai tua terdiam, lalu tersenyum paham. Dharma tidak lahir karena Rulai, dan tidak musnah karena Rulai. Yang mengerti akan menjadi Rulai, yang tidak mengerti hanyalah biksu palsu. Qinmu duduk bersama kepala desa di punggung naga lain. Ia ragu sejenak, lalu bertanya, Kepala desa, apakah jembatan surgawimu sudah pulih? Kepala desa tersenyum. Tidak semudah itu. Memperbaiki jembatan surgawi memiliki 3 tahap. Rahasia jembatan burung murai, rahasia pemandu misterius, dan rahasia penyeberangan surgawi. Aku baru mencapai tahap kedua. Kau masih di tahap yang sama denganku, sahut pertapa King Yu. Kepala desa tertawa. Kalau begitu, kau mungkin mati saat mencegat surga tinggi. Orang tua terkutuk, bentak King Yu. Matahari terbenam. Langit perlahan gelap. Di surga tinggi, suara bahasa dewa bergema di atas altar pengorbanan. 3 penguasa, penguasa bintang Kiao, penguasa bunga, dan penguasa bintang Yan, berlutut hormat. Laksanakan perintah. Wajah mereka muram. Jika kita melakukan ini, ucap penguasa bintang Yan pelan, tak banyak yang akan selamat di kekaisaran perdamaian abadi, kita tidak punya pilihan, jawab penguasa bintang Kiao dingin. Manusia telah melangkah terlalu jauh. Terompet suci ditiup.
Gunung-gunung surga tinggi bergetar. Patung-patung batu retak dan hidup kembali. Cahaya surgawi meledak ke angkasa. Para dewa turun ke dunia manusia, perintah penguasa bintang Kiau. 18 cahaya bintang jatuh dari langit malam, melesat dari barat ke timur. Di reruntuhan besar, salju turun lebat. Seorang patriar muda dan penatua disiplin duduk di dekat api unggun. Musim dingin tahun ini panjang, gumam sang penatua. Tiba-tiba, seorang pria bertopi bambu muncul dari kegelapan. Perbesar apinya. Aku juga ingin menghangatkan diri. Daois Lingjing, sapa sang patriar muda. Setelah berbincang singkat, keduanya menatap langit malam. Ketika tengah malam tiba, dua cahaya naik ke angkasa, melesat diagonal untuk mencegat 18 bintang jatuh. Pertempuran melawan surga tinggi, akhirnya dimulai. Kegelapan di reruntuhan besar terasa sunyi, namun sesungguhnya ramai. Bagi mereka yang tak memiliki kemampuan, malam adalah waktu bersembunyi, berdiam di desa-desa atau reruntuhan. Namun bagi para praktisi kuat, malam di reruntuhan besar justru dipenuhi kehidupan. Pada jam-jam seperti ini, seseorang bisa menyaksikan berbagai pemandangan aneh dan menghadapi kejadian supranatural yang tak terhitung jumlahnya. Jika takdir berpihak, mereka bahkan dapat memasuki dunia luar biasa. Tentu saja, itu hanya berarti satu hal, apakah mereka masih bisa kembali hidup, adalah cerita lain. Malam di reruntuhan besar begitu memikat. Badai salju baru saja berlalu, meninggalkan gumpalan salju yang menggantung di dahan-dahan pohon. Ketika cahaya menyentuhnya, salju itu berkilau, seakan seluruh dunia diselimuti jubah perak. Tiba-tiba, langit menjadi terang. Makhluk-makhluk hidup di reruntuhan besar serentak mendongak. Kegelapan malam dipenuhi cahaya warna-warni yang menyilaukan. Namun itu bukan fenomena alam, melainkan ledakan seni surgawi yang dahsyat, berubah menjadi bola-bola cahaya dan menerangi dunia. Akan tetapi, kegelapan seolah memiliki wujud. Ia dipaksa mundur oleh cahaya, namun segera mengalir kembali, mengisi setiap celah yang ditinggalkan. Cahaya di langit terus berubah, semakin aneh dan liar. Makhluk-makhluk di reruntuhan besar menyaksikan bintang-bintang bergerak cepat, saling berebut dan bertarung. Di langit, terlihat 18 bintang di depan dan 2 bintang di belakang. 18 bintang itu melesat ke timur, sementara 2 lainnya terus mengejar dan mengganggu. Setiap kali 18 bintang berhenti untuk mengepung, 2 bintang itu segera mundur ke barat. 18 bintang tidak mengejar, dan begitu mereka kembali bergerak, 2 bintang itu kembali mendekat. Siklus ini terus berulang, menghambat laju mereka dan mencegah mereka menggunakan kecepatan penuh. Di samping api unggun di tengah reruntuhan, penatua disiplin menatap langit. Secercah harapan kembali muncul di dadanya. Tujuan patriar iblis surgawi dan Taois Lingjing jelas, menahan para dewa surga tinggi, bukan bertempur langsung. Jika mereka berhasil menunda, mungkin masih ada peluang untuk selamat. Namun tiba-tiba, cahaya bintang-bintang meredup, lalu menghilang. Hati penatua disiplin tenggelam. Para dewa surga tinggi telah menyembunyikan jejak mereka, memancing patriar iblis surgawi dan Taois Lingjing untuk bergerak lebih jauh. Begitu mereka maju, kepungan akan tertutup rapat. Jangan pergi, gumamnya panik. Ia mencengkeram dadanya dan menatap langit tanpa berkedip. Jangan mendekat, cepat mundur, 2 bintang itu bergerak ragu-ragu. Lalu, cahaya mereka pun padam. Langit kembali gelap. Semua jejak disembunyikan. Penatua disiplin gemetar. Jantungnya berdegup semakin keras. Saat semua pihak menyembunyikan diri, inilah momen paling berbahaya. Para dewa surga tinggi bisa menunggu dengan sabar, tetapi patriar iblis surgawi dan Taois Lingjing tidak punya pilihan. Mereka harus memastikan musuh tidak lolos. Tiba-tiba, 1 bintang menyala. Detik berikutnya, langit meledak dengan seni surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Naga, burung phoenix, lonceng, istana, kuali, dan pagoda bermunculan, menenggelamkan cahaya bintang itu. Gelombang kekuatan meletus, mengusir kegelapan sepenuhnya. Di udara tampak 18 dewa dan iblis yang menjulang, wajah mereka dingin dan kejam, tubuh mereka diselimuti rune bercahaya. Di tengah kepungan itu berdiri satu sosok, Taois Lingjing. Dia umpan,
Hati penatua disiplin bergetar hebat. Taois Ling Jing sengaja mengorbankan dirinya untuk memancing 18 dewa surga tinggi. Dengan begitu, Patriark Iblis Surgawi akan mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk menyerang dari balik bayangan. Taois Ling Jing adalah ahli tiada tanding. Ia pernah bertarung dengan kepala desa demi gelar nomor 1 dunia, meski akhirnya kalah dan kehilangan 1 jari. Namun kali ini, ia tak berniat menang. 8 metode Ling Jing. Teriakannya mengguncang langit. Ia melepaskan seni pamungkasnya tanpa menahan apapun, seperti seorang pelukis menuangkan seluruh tinta di kanvas terakhirnya. Ia ingin meninggalkan jejak, bayangan keberadaannya di dunia. Saat itu juga, sebuah bendera besar berkibar. Patriark Iblis Surgawi muncul di belakang para dewa, menyerang serentak. Dalam sekejap, lebih dari 10 dewa dan iblis terluka. Guntur menggelegar. Seni surgawi saling bertabrakan. Udara berubah panas dan dingin bergantian, salju mencair lalu membeku kembali. Namun gelombang kejut yang mengerikan menghancurkan bendera teleportasi Patriark Iblis Surgawi. Ia hanya tersisa pakaian teleportasi di tubuhnya. Darah mulai turun dari langit. Salah satu dari 20 bintang bergetar, lalu jatuh dengan ledakan dahsyat. Taois Ling Jing gugur. Penatua disiplin menunduk. Kini hanya Patriark Iblis Surgawi yang tersisa, bertarung sendirian. Bahkan dengan 7 tulisan penciptaan dari kitab suci Iblis Surgawi, hasil pertempuran hampir mustahil diubah. Ia tak lagi menatap langit. Ia hanya menambahkan kayu ke api unggun. Api membesar, panas meningkat, namun tubuhnya tetap gemetar. Kenapa musim dingin ini, sedingin ini, sebuah bintang lain bersinar terang, lalu meledak menjadi cahaya agung. Keajaiban penciptaan, cahaya dan bayangan yang menguasai dunia. Dentang lonceng menggema, lalu segalanya lenyap. 1 bintang jatuh lagi. Penatua disiplin menutupi wajahnya. Ia menunggu fajar, untuk mengambil jasad 2 orang tua itu. Di langit, 18 bintang kembali bergerak ke timur. Di pegunungan Dewa Patah, puncak-puncak tajam berselimut salju. Dari langit, naga-naga banjir melesat mendekat. Si Yunxiang mencoba menghubungi Patriark Muda dengan cermin pemeriksa hati. Sesaat kemudian, ia terdiam. Patriark berkata, dia tidak akan kembali. Dia bilang, kita tidak perlu merindukannya. Cinmu tertegun. Nenek Si membalikkan wajahnya, menyeka air mata diam-diam. Kakek tua itu pergi lebih dulu, gumam kepala desa lirih. Masih saja tidak sabaran. Bintang-bintang di langit kian mendekat. Mur, berhenti di gunung, perintah kepala desa tiba-tiba. Naga banjir mendarat di puncak bersalju. Tubuh mereka yang berwarna-warni bersinar oleh rune alami, memantulkan cahaya indah di atas salju putih. Kita bertarung di sini, kata kepala desa. Bagaimana menurut kalian? Bagus, ujar Raja Kun. Hanya sedikit dingin. Tuxing Feng melompat turun sambil menggerutu, membungkus pakaiannya lebih rapat. Masih lebih hangat di bawah tanah? Cukup, sela Su Shengwu. Aku jadi lapar mendengarmu. Kepala desa menatap Cinmu. Mur, bawa naga dan para istrimu turun gunung. Kau tidak dibutuhkan di sini. Besok, kumpulkan mayat. Cinmu mengangguk dan berbalik pergi bersama Si Yunxiang, Hu Ling'er, dan Yan Jingjing. Namun matanya menyala. Kita tidak bisa diam, katanya pelan. Kita harus ke reruntuhan besar. Cari kapal matahari dan kapal bulan. Kita masih punya pengawal. Ia berseru ke kegelapan, Raja Naga Sungai bergelora, di mana kau? Air sungai bergejolak. Seekor naga raksasa bangkit dari kegelapan dan menundukkan kepalanya. Raja Naga hadir, suaranya bergema. Apa perintah Kaisar Manusia? Pemelihara naga agung membawa mereka menyeberangi sungai bergelora, melompati celah air rahasia, lalu menyelam menuju reruntuhan besar. Ia berenang mendekati kota naga perbatasan. Di belakang mereka, air sungai bergolak hebat saat seekor naga banjir muncul ke permukaan. Yang mulia, ujar pemelihara naga agung dengan suara berat, aku terikat sumpah dan tidak dapat meninggalkan sungai bergelora. Fakta Adipati Bumi mengikat jiwaku. Jika aku pergi, aku akan mati. Kalian hendak menuju Laut Bintang, namun aku tak bisa ikut.
Ia kemudian berbalik dan kembali ke sungai bergelora. Namun, aku bisa meminta Raja Naga Banjir Surgawi mengantarkan kalian. Naga banjir itu memiliki warna serupa dengan air sungai. Dialah Raja Naga Banjir Surgawi. Auranya sangat kuat, tak kalah dari pemelihara naga agung. Dengan kehadirannya, kegelapan di reruntuhan besar seakan terusir. Qinmu membawa Si Yunxiang dan Yan Jingjing naik ke punggung Raja Naga Banjir Surgawi. Hu Ling bertengger di bahunya. Seekor naga kecil melompat naik sambil memanggil riang, bertingkah akrab. Naga Kilin pun menyusul, sikapnya penuh hormat. Raja Naga Banjir Surgawi meraung dan melesat ke angkasa, langsung menuju Laut Bintang. Qinmu menoleh ke belakang. Pegunungan Dewa Runtuh tak lagi terlihat. Di langit, bintang-bintang seakan mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, cahaya-cahaya menyala di pegunungan Dewa Runtuh, bagaikan obor raksasa yang terhubung membentuk garis. Pemandangan itu indah, menghiasi malam reruntuhan besar yang kelam. Tak lama kemudian, mereka tiba di jurang Laut Bintang. Pegunungan Dewa Runtuh sepenuhnya menghilang dari pandangan. Mengapa Patriar belum datang? Tanya Naga Kilin bingung. Bukankah beliau akan segera tiba? Si Yunxiang terdiam. Qinmu berkata pelan, malam di reruntuhan besar sangat berbahaya. Mungkin beliau tertahan. Kita menuju sumur matahari lebih dulu. Naga Kilin mengangguk, lalu bertanya lagi, lalu mengapa saintis berkata beliau tak akan datang? Langit terlalu gelap. Beliau memang tak bisa datang, jawab Qinmu. Naga gemuk, berhentilah bertanya. Di puncak pegunungan Dewa Runtuh, tungku di punggung Mute menyala garang. Mata Blind bersinar seperti bintang. Jagal berdiri tegak, jubahnya berkibar, pisau di tangan memancarkan niat membunuh. Kepala desa melayang di udara, ki vitalnya membentuk wujud tangan dan kaki seolah tubuhnya pulih sepenuhnya. Mereka berdiri di puncak gunung, menanti. Triple dan Old Ma berdiri berdampingan. Nenek Si, Tuli, dan apoteker menguasai satu puncak. Guru Dao Tua, Old Rulai, Pertapa King Yu, Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi, serta Yu Zhaoqing masing-masing menempati puncak tersendiri. Tuxing Feng, Xuan Shengwu, Ratu Yi, Raja Kun, serta 5 abadi dari ras iblis berdiri sendiri-sendiri, aura mereka menjulang ke langit. Roh primordial mereka bangkit, hampir berwujud fisik. Mereka bagaikan dewa dan iblis yang menunggu datangnya perang. Langit diselimuti kegelapan. 18 bintang membesar dengan cepat saat mendekat. Aura kepala desa meledak. Ki pedang menembus langit dari puncak gunung, membelah kegelapan seperti jurang yang menghubungkan langit dan bumi. Matahari Laut Timur, gelombang 1000 lapis. Jagal mengayunkan pisaunya. Cahaya pisau naik seperti matahari raksasa. Gelombang suara menggelegar, momentumnya bagai samudra, memantulkan cahaya pisau dan menerangi langit malam. Benar-benar teknik pisau nomor 1. Pisau surga memang layak namanya. Tubuh Old Ma membesar. Mata vertikal terbuka di dahinya. Naga hijau melilit tubuhnya, matahari raksasa muncul di belakang kepalanya. Kawafu mengejar matahari. Mute menghentakkan dada kayunya dan mengacungkan jempol. Pelet perak mengalir, berubah tanpa henti. Racun dari keranjang apoteker menyebar seperti banjir. Laba-laba raksasa melompat, menenun jaring di antara pegunungan. Di belakang Nenek Si, rasi bintang langit agung muncul, lalu menyusut dan jatuh ke telapak tangannya. Triple tampak gelisah, menoleh ke segala arah seakan siap kabur kapan saja. Api bawah tanah, membara. Tuxing Feng tertawa keras. Pegunungan Dewa Runtuh meletus bagai gunung api. Palunya menghantam, membuat gunung terus menjulang. Raja Kun tertawa lantang. Kuku 3 inci masih penuh semangat. Saksikan airku memecah langit berbintang. Gelombang raksasa bangkit, membentuk lautan di antara langit dan bumi. Raja Kun, pinjamkan kekuatanmu. Xuan Shengwu menampakkan wujud aslinya dan berubah menjadi kapal kulit penyu, berlayar di atas lautan. Ratu Yi mengangkat tangan. Bulu tumbuh, membentuk sayap tajam seperti bilah pisau. 5 abadi ras iblis maju membawa senjata masing-masing. Mereka datang, teriak Jagal. Mereka ingin menerobos. Kita harus menghentikan mereka, apapun risikonya.
18 bintang melesat seperti komet, menghantam lautan Raja Kun. Cahaya pisau jagal menyapu permukaan laut, memantul kembali dan menebas bintang-bintang. Dentang keras bergema. Bintang pertama tertahan. Bintang kedua menghancurkan matahari laut timur gelombang 1000 lapis. Jagal terlempar ke laut, meminjam kekuatan Raja Kun untuk menahan serangan. Bintang kedua terjerat jaring laba-laba dan ditarik mundur. Bintang ketiga dan keempat menabrak laut. Permukaan terbelah, menyingkap lautan darah. Pedang pendiri Kaisar Lautan Darah. Dua dewa iblis terpental, tubuh mereka hancur dan berlumuran darah, namun tetap bertahan. Guru Kekaisaran Perdamaian Abadi melangkah maju. Pedangnya bergetar, menebas dengan pedang pendiri Kaisar Lautan Darah, namun dengan pemahaman yang berbeda, lebih dalam dan tajam. Dewa dan iblis menjerit ketakutan. Darah surgawi dan tulang berhamburan. Bintang-bintang lain menerjang. Guru Kekaisaran terhantam dan memuntahkan darah. Abadi tikus membuka karungnya, menyerap bintang-bintang. Namun karung itu meledak. Abadi Willowu menyelamatkannya, namun lengannya remuk oleh energi mengerikan. Abadi putih segera menusuk mereka dengan jarum, menyalurkan energi keluar dan menyelamatkan nyawa mereka. Gelombang laut terbelah. Penguasa bintang Kiao, penguasa bunga, dan penguasa bintang yang muncul memimpin 13 dewa dan iblis lainnya. 16 dewa dan iblis menekan Raja Kun hingga lengannya patah. Ia memuntahkan darah dan menurunkan permukaan laut. Puncak gunung muncul ke permukaan. Di bawah laut, kapal kulit penyu Xuan Shengwu bersembunyi, menunggu kesempatan. Kepala desa menatap penguasa bintang Kiao. Penguasa bintang, apakah kau sadar akibat membuka harta itu? Apakah kau ingin memusnahkan seluruh kekaisaran perdamaian abadi? Penguasa bintang Kiao menjawab dingin, salahkan dirimu sendiri karena tak memahami luasnya langit dan bumi. Kami hanya menjalankan perintah. Tak ada ruang untuk berdiskusi? Penguasa bintang Kiao menggeleng. Saat Kaisar Yanfeng menembakkan meriam dan menghancurkan penguasa Giok, segalanya telah berakhir. Saat itu, Xuan Shengwu menyerang dari bawah laut. Namun penguasa bintang Kiao menebasnya tanpa ampun. Demi ketenangan para petinggi, rakyat jelata generasi ini harus dimusnahkan. Xuan Shengwu. Raja Kun meraung dan menyerang. Pertempuran besar pun pecah. Pegunungan dewa runtuh bergetar hebat. Di kejauhan, laut bintang bersinar semakin terang. Rantai berderak di dalamnya, dan matahari perlahan bangkit dari jurang, mengusir kegelapan. Matahari terbit di barat. Sinar matahari dan api menyebar dengan kecepatan luar biasa dari rantai panjang, mengalir ke seluruh kapal matahari, mengusir kegelapan reruntuhan besar dan menerangi sekeliling. Monster-monster yang bersembunyi dalam kegelapan menjerit saat tersentuh cahaya, tubuh mereka menguap menjadi asap hitam. Di desa terdekat, para penyintas reruntuhan besar terbangun dengan terkejut. Mereka menatap kosong ke arah kapal matahari yang menjulang seperti gunung raksasa, berjalan dengan 12 kaki pilar. Kapal itu melintas di atas desa. Anehnya, cahaya matahari tidak melukai mereka. Sebaliknya, tubuh mereka dipenuhi kehangatan, sementara monster-monster kegelapan melarikan diri ketakutan. Sejak berakhirnya era Kaisar Pendiri, pemandangan seperti ini hampir tak pernah terlihat. Dahulu, puluhan kapal matahari berbaris menuju barat di reruntuhan besar, menghalau kegelapan dan membawa cahaya bagi manusia. Namun setelah era itu berakhir, kapal matahari terakhir hancur, mataharinya padam. Yang tersisa hanyalah penjaga matahari dan para penggembala matahari yang diam-diam mempertahankan reruntuhan besar dengan matahari hitam. Kejayaan masa lalu telah lama menghilang. Kini, kapal matahari kembali hidup. Dimanapun ia melintas, cahaya menembus kegelapan. Di atas kapal matahari, raksasa-raksasa bermandikan cahaya keemasan berdiri kokoh. Dengan getaran berat, kapal raksasa itu bergerak mendekati pegunungan dewa runtuh. Penjaga matahari, ada sesuatu yang mendekat. Pemimpin kawanan matahari berseru gugup saat merasakan keanehan dari balik kegelapan. Ia segera melapor pada Yan Jingjing, pengendali kapal matahari. Saat itu, Yan Jingjing tampak bagai Dewi Surgawi. Pandangannya menembus kegelapan,
merasakan keberadaan mengerikan yang mendekat dari belakang kapal matahari dengan kecepatan jauh lebih tinggi. Tatapannya berubah menjadi dua pilar cahaya tebal yang merobek kabut. Kabut terbelah. Gunung-gunung raksasa muncul, terbentuk dari tulang putih tak terhitung jumlahnya. Disinari cahaya surgawi, tulang-tulang itu menggeliat dan menjerit, seakan takut pada pandangannya. Di balik gunung tulang, kabut semakin pekat. Rantai pegunungan membentang seperti gerbang raksasa menuju dunia lain. Itulah gerbang neraka, jalan menuju Fengdu. Dunia Fengdu melaju cepat dan segera menyusul kapal matahari. Kabut menyapu kapal, dan hukum langit bumi pun berubah. Daging dan darah para penumpang menghilang, menyisakan kerangka. Gunung tulang, sungai, dan daratan Fengdu melintas di hadapan mereka. Bahkan matahari kapal matahari meredup, berubah hijau dan kabur. Yan Jingjing mengulurkan tangan. Hukum Fengdu tak mampu mempengaruhinya. Kekuatan kultivasinya telah melampaui kendali dunia itu. Ia menyadari bahwa Fengdu berada di bidang eksistensi berbeda, tak bisa disentuh. Lalu ia melihat kota Fengdu, megah dan menyeramkan. Para dewa neraka berdiri di tembok kota, seolah bersiap menghadapi musuh besar. Di pusat kota, jubah kegelapan membentang ke segala arah. Sosok di baliknya menjulang, bahkan lebih besar dari kapal matahari. Yan Jingjing tak bisa melihat wajahnya, hanya sepasang mata merah menyala di balik kegelapan. Swoos! Fengdu melintas dan menghilang. Kabut terserap ke dalam kegelapan. Matahari kapal matahari kembali bersinar, dan daging serta darah para penumpang pulih. Mereka hanya saling memandang, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Kabut dunia Fengdu sedang menuju pegunungan dewa runtuh. Yan Jingjing menatap ke kejauhan. Di sana, kepala desa dan yang lain sedang menahan para dewa surga tinggi. Pegunungan naik turun, cahaya pedang dan pisau membelah langit, disertai raungan iblis dan bisikan dewa. Cinmu meminjam kapal bulan dan memintaku menahan keadaan sementara, semoga dia kembali tepat waktu. Tiba-tiba, Yan Jingjing tertegun. Dari pegunungan dewa runtuh hingga reruntuhan besar, bola-bola api roh melonjak keluar dari kegelapan. Lingkar bintang matahari Pleiades. Api membentuk cincin bintang. Dari dalamnya, kapal kertas muncul, melayang dari kegelapan. Lentera tergantung di haluan kapal. Pria-pria kertas menunggang kuda kertas, berlari memasuki kabut. Para tetua berjubah hitam duduk di kapal kertas, bertarung dengan sosok dewa dan iblis yang samar terlihat di kabut. Cahaya hantu menyinari dua dunia, namun gelombang kejutnya tak pernah mempengaruhi reruntuhan besar. Itu, utusan kematian Youdu. Yan Jingjing terguncang. Dunia Youdu dan Fengdu sedang berperang? Tak ada waktu berpikir. Kapal matahari melaju menuju pegunungan dewa runtuh. Di bawah mereka, bola api roh dan kapal kertas bergerak seperti panah. Dari kegelapan, sepasang tanduk banteng raksasa perlahan muncul, terbentuk dari pecahan dunia hancur. Jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya menjerit, jatuh dari tanduk berliku 9 lapis itu. Adipati Bumi, Yan Jingjing mengertakkan gigi. Ia memaksa kapal matahari melaju. Setengah badan kapal memasuki Fengdu dan Youdu, nyaris terhenti, lalu tiba-tiba terbebas dan melesat keluar. Saat menoleh kembali, dua dunia itu telah menghilang. Benar-benar mengerikan, di pegunungan dewa runtuh, pertempuran terus berlanjut. Para dewa surga tinggi bertubuh emas, berkepala banyak dan berlengan banyak, menghujani langit dengan harta ilahi. Ki dan darah para ahli membumbung, mewarnai langit merah darah. Bang! Sosok besar terhempas ke depan kapal matahari, roh primordial guru kekaisaran perdamaian abadi. Meski digelari suci yang hanya muncul sekali dalam 500 tahun, ia tetap tertekan oleh kekuatan mutlak. Ia bangkit, pedangnya menutupi langit, menebas dewa bermata satu. Cahaya surgawi meledak. Dentang pedang bergema. Pedang guru kekaisaran menembus cahaya mata, namun tinju dewa menghantam tubuhnya dan menghancurkannya ke puncak gunung. Mata raksasa keluar dari kepala dewa bermata satu. Tinju berikutnya jatuh tanpa ampun. Keji sekali, guru kekaisaran batuk darah, menatap tinju yang mendekat. Kepala dewa itu berputar, memandangnya dengan hina. Namun, aku juga tidak lemah. Ia tersenyum tipis. Bab pertama dunia pedang, batas.
Dewa bermata satu tertegun. Cahaya pedang yang tersembunyi di dalam kepalanya meledak.